Assalamualaikum sobat semua, welcome back to my YouTube channel. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran ya, dan kemudahan dalam setiap urusan dan pekerjaan. Dan untuk yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh kembali, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi saya berada di kebun belakang rumah, dan ini sudah ada perkembangan pupuk PSB ya. Ini sudah ada sekitar seminggu lebih nih sobat. Ini saya buat baru lagi, karena yang lama tuh kayak gini hasilnya sobat. Tuh kan, yang kita buat dari fermentasi air hujan dan telur seperti bahan-bahan pembuatan PSB pada umumnya. Ternyata setelah saya perhatikan, ini jadi putih kayak gini sebelahnya, dan dia mengendap bawah kayak gini. Ini saya kira ini gagal sobat. Jadi saya ini buat baru lagi. Ini medianya air kolam lele, minta dengan tetangga yang baik hati. Udah ada perkembangan ya. Jadi dari warnanya hijau, nah kayak gini yang pertama kan, hijau pekat kayak gini. Yang ini sudah agak kemerahan ini sobat. Setelah hampir seminggu lebih ya kita jemur. Nah yang ini warnanya udah merah beneran nih sobat. Ya, ini udah jadi nih bakteri PSB-nya. Nah, ini juga udah agak kemerahan. Ini harus rajin dikopiok ya untuk mempercepat pertumbuhan bakteri PSB-nya. Ini seperti biasa kan saya gunakan pada tanaman-tanaman di kebun ya, seperti tanaman pinang. Nah, ini setelah kita aplikasikan bakteri PSB kayak gini, lihat perkembangannya cukup bagus. Jadi video kali ini kita mau lihat ya perkembangan tanaman yang udah diaplikasikan bakteri fotosintesis atau bakteri PSB selama kurang lebih 4 kali pengaplikasian ya. Nah, jadi dampaknya bisa kita lihat dampak positifnya ya. Jadi tanaman kita menjadi lebih hijau, lebih subur, dan perkembangannya tuh cukup bagus ya. Dan yang di depan saya ini adalah rumput odot untuk makan ternak ya. Nah, untuk bagian penyemprotan rumput ini biasanya adik saya Diki nih. Ini entah ini udah dikasih PSB atau belum. Pertumbuhannya tuh seperti ini. Dan juga ini belum lama juga ditanam. Alhamdulillah udah tumbuh ya. Ini belum dipanen karena masih pertama-tama nanam. Nah, kayak gini sobat. Ini juga ini. Nah, ini udah keluar tunasnya anaknya. Ini cukup banyak nih rumpunya nih. Mantap guys. Tuh kan. Nah, yang ini bagus juga. Ini banyak anaknya nih, banyak nih rumpunya nih, cukup bagus. Ini harapan saya nih dalam tempo sekitar 3 tahun tanah ini menjadi subur lagi. Rindang maksud saya. Tanaman-tanamannya mudah-mudahan aman dan bisa berkembang dengan baik sebagaimana harapan kita. Nah, ini pohon nangka yang dulu saya videokan setelah pemberian aplikasi PSB juga hasilnya bagus kan. Tuh kan, terlihat lebih subur, lebih gemuk juga tangkainya. Dan di bawah ini rumput gajahan ya. Rumput gajahannya juga ini belum dipanen, ini dikasih aplikasi pupuk PSB, hasilnya juga cukup bagus kan. Tuh, ini di samping pakai pupuk kandang juga pakai pupuk PSB. Ini nggak dikasih pupuk kimia sobat. Ini apa nih sobat? Ini apa nih? Ini tuh ya belalang sembahnya kungfu panda ini. Ngapain dia nongkrong di sini? Nah, jadi seperti inilah perkembangannya ya rumput gajahnya. Ini saya kira ini cukup bagus. Tuh. Ini enggak saya kasih pupuk urea. Nah, kita coba menerapkan sistem pertanian semi organik dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Karena ya untuk harga pupuk kimia kan mahal di sini sobat. Jadi kita carikan alternatif bagaimana cara memupuk tanaman kita dengan menggunakan biaya yang murah serta bahan organik yang mudah didapat sobat. Untuk tanaman pinangnya sendiri udah ada perkembangan ya. Dengan pengaplikasian pupuk PSB dia udah mekar kayak gini. Nah, ini jengkolnya juga udah tunas
Selain karena kebetulan musim hujan, ini juga saya kira tak lepas dari peran penting pupuk PSB ya. Untuk pengaplikasiannya sendiri saya masih menggunakan sistem spray ya, atau disemprotkan dengan dosis per 20 liter air. Saya gunakan satu gelas itu sobat. Satu gelas minuman kemasan seperti merek Torpedo, Ali-Ali dan sebagainya. Ya kurang lebih lah. Tapi kalau untuk panduan yang lebih matang lagi bisa sobat tanyakan pada penyuluh pertanian, atau kalau nggak ada juga bisa sobat searching di Google atau di YouTube berapakah dosis pupuk PSB yang tepat ya. Nah ini udah bagus ini sobat, hijau tanaman pinang betaranya. Walaupun harga pinang lagi murah, tapi mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan ini harganya bisa stabil lagi, biar bisa kita dapat manfaatnya juga ya. Nah ini tanaman jengkolnya udah bagus ini perkembangannya, udah mulai mengeluarkan tunas baru dibanding nggak dikasih penyemprotan dengan pupuk PSB, karena tanah di sini tuh tanah tandus ya. Ini dulu kabarnya dulu waktu awal-awal plants ini digusur ya, tanah gusuran ini didosar gitu maksudnya. Dan di sini tuh hanya alang-alang yang bisa tumbuh subur sama pakis kayak gini. Tapi kita coba ganti dengan tanaman rumput gajah ya, bisa sobat saksikan sendiri ini perkembangannya cukup bagus setelah dikasih pupuk PSB. Beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat saya videokan tentang penyemprotannya ya, bagaimana cara pengaplikasiannya. Ini yang rajin nyemprot ini Diki sobat, tugasnya Diki nih sobat. Nah yang ini kita kasih penanaman rumput kolonjono atau rumput gelagahan, atau yang mirip pakcong itu kan, tapi hanya sedikit yang seprot ini yang tumbuh. Mungkin kita ganti gajahan aja nanti kalau bibitnya memadai. Kayak ginilah suasananya ya di kebun saya sobat. Ini ada kelapa yang diumbut sama kera waktu itu. Nah ini sudah saya aplikasikan pupuk PSB terus, alhamdulillah nih masih bisa diselamatkan kayaknya. Udah tumbuh lagi tunas barunya. Di sini masih banyak hama kera sobat, dan hama babi juga udah mulai menyerang juga nih. Beberapa waktu lalu juga sudah sempat saya videokan ya, tanaman gajahan saya dirusak. Nah kayak gini sobat ya, alhamdulillah nih cukup bagus ini perkembangannya. Ini cuman pakai pupuk organik, ini nggak pakai pupuk kimia. Kita kasih pupuk kandang dan pupuk PSB, tapi ini belum kita kasih pupuk kandang lagi karena stoknya masih menipis, belum jadi ya. Bisa sobat lihat ya, ini cukup bagus, dan gajahannya juga batangnya besar-besar, subur, daunnya juga hijau. Nah ini belum dipanen ini sobat, karena ini rencananya saya dan Diki nanti mau diambil bibitnya ya dari batangnya. Ini kita kembangkan untuk bibit lagi, kita akan perluas sampai ke bawah-bawah sana sobat ya, sebanyak mungkin lah kalau bisa kan, agar kita mempermudah dalam penyediaan pakan ternak ya. Di rumah kan ada peliharaan sedikit-sedikit, itu ada sapi beberapa ekor. Kalau masih mengandalkan dengan rumput pengaritan dari rumput liar tuh capek sobat, dan juga ngambilnya tuh jauh di desa tetangga, desa Bagaragung. Jadi saya berinisiatif untuk mencoba mengembangkan rumput ini ya, tentunya dengan dibantu oleh saudara saya Diki, dan Mas Firman juga terus berperan dalam penyediaan bibit ya. Ini rencana saya mau saya tanami dengan jenis rumput yang berbeda-beda di kebun ini. Di sana ada rumput staria, tapi belum saya siangi lagi. Kayaknya udah mulai hidup sobat. Dia masih berbau dengan alang-alang. Dan di sini bagian sini rumput itu sobat, rumput gajahan. Nah nanti yang di atas sana yang ada rumput adatnya tuh khusus rumput adatan. Nah yang di bawah sana itu rumput king grass ya, rumput yang besar banget itu sobat. Nanti kita lihat apakah udah tumbuh atau belum. Nah jadi kayak ginilah ya, ini rumput gajahan yang sudah diaplikasikan bakteri fotosintesis atau pupuk PSB yang berwarna merah ya. Ini sudah kelihatan hasilnya. Beberapa waktu itu kan saya sempat videokan masih kecil-kecil, masih kurus-kurus, alhamdulillah. Dan sekarang ini
Bisa sobat saksikan sendiri dampaknya terhadap rumput gajah itu ternyata sangat bagus. Ini daunnya jadi besar, batangnya juga mantap ini, menjulang ini sobat. Ini bisa kita gunakan sebagai bibit nanti dalam rangka penyediaan pakan ternak ya, untuk peternakan sapi dan sejenisnya kayak gini sobat. Iya. Mantap ya, mantap banget lah pokoknya guys. Tuh kan, alhamdulillah ini hasilnya udah cukup bagus dan didukung juga dengan musim hujan ya. Jadi penyediaan airnya tuh cukup, dia nggak kekurangan air sobat. Apalagi kan rumput gajah ini banyak minum airnya sobat. Tuh kan. Kedepannya nanti akan saya perbanyak sampai penuh ya, di sini juga kan. Yang penting kita udah saksikan bahwa pemberian pupuk PSB ternyata berdampak sangat baik terhadap tanaman ya. Nah ini juga pohon jengkol yang udah mulai tumbuh pupus daunnya. Ini sebelumnya wah jelek banget ini sobat. Bisa dilihat ya waktu itu batangnya kurus, kering, dan daunnya juga dikit banget. Ini udah mulai menunjukkan perubahan. Yang sebelah sana juga udah mulai tunas lagi. Gajahan juga subur. Mantap guys. Pinangnya juga hijau kayak gini sobat. Ini belum sempat saya siang, ini banyak alang-alangnya. Ya ini juga udah tumbuh lagi tunas barunya pohon jengkolnya. Ya harapan saya semoga dalam waktu 3 tahun nanti tanaman di kebun ini udah subur ya. Kita nggak panas lagi lah pokoknya. Ini rumput starianya juga udah tumbuh. Ini belum disiangi dan juga belum dikasih pupuk apa-apa, masih tanah biasa. Nanti kita kasih PSB juga biar banyak ya, biar cepat berkembang maksudnya. Di sini juga ini kemarin masih beberapa hari ini kita tanam rumput gajahan yang baru. Ini ngambil bibitnya dari Pagar Agung ini, belum ngambil dari itu tanaman kita yang di sana sobat. Tuh kan, ini udah mulai keluar tunasnya nih, tuh kan udah mulai tumbuh. Nanti ini setelah cukup umurnya akan kita semprot dengan PSB juga kan. Iya mantap guys, alhamdulillah. Semoga kedepannya tanah ini banyak bermanfaat ya. Tanamannya subur-subur, terutama tanaman rumputnya. Dan yang lain lah biar bisa kita manfaatkan dengan baik ya, sebagaimana mestinya. Nah ini kelapa hibridanya, ini masih saya kombong di pagar karena banyak kera ya di sini sobat. Takutnya nanti diumpet lagi rugi kita. Ini cukup bagus perkembangannya. Nah kan, ini rutin diberikan pupuk PSB. Tanaman jengkolnya juga bagus ini kan, subur, tinggi, menjulang ya. Nah ini daunnya banyak nih, pupus-pupusnya udah mulai tumbuh lagi. Mantap guys. Nah, pinangnya juga mantap lur. Pohon nangkanya juga bagus, kembangannya ini bagus ya, mantap. Yang sana juga ya. Oke, jadi kita lihat perkembangan rumput king grass ya. Rumput yang gede banget itu sobat. Nah ini udah keluar tunasnya, udah tumbuh. Ini juga alhamdulillah udah berhasil tumbuh sobat. Nah ini juga udah tumbuh guys. Nah ini ada tunas-tunasnya ya. Dan nanti bagian sebelah sini sampai ke depan situ itu akan ditanami oleh rumput king grass ya, kayak gini sobat. Itu juga udah tumbuh. Nah ini perlu disiangi lagi nih, karena alang-alangnya udah tumbuh lagi. Kemarin itu memang waktu pengoretannya saya kurang bersih, buru-buru sobat. Nah, ini juga udah tumbuh. Semoga aja kedepannya bisa tumbuh subur ya di kebun ini, dan padang alang-alang itu berganti dengan rumput yang berguna untuk ternak sobat. Ya mungkin demikianlah ya video kita kali ini tentang perkembangan tanaman setelah diberikan aplikasi pupuk PSB, dan hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Tanaman di kebun saya jadi hijau dan subur sobat. Nah ini bahkan sekitar gulmanya ya yang terkena semprotan PSB jadi subur juga nih sobat, sampai tanaman pinangnya jadi kalah sobat. Tuh kan.
Terima kasih banyak lah untuk sobat semua yang udah selalu menonton dan support channel ini. Kita bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan ya guys. Jangan pernah bosan untuk selalu dukung channel ini dengan cara like-nya, komen, share, dan subscribe-nya ya, agar channel ini dapat semakin berkembang dan sesuai dengan yang diharapkan. Bos. Nah, ini salah satu kucing saya nih guys. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.